Halo Libra, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Libra, ini adalah pembacaan yang Mari khususkan untuk kamu yang kebetulan saja ya di saat-saat ini sedang penasaran kira-kira seperti apa sih kabar mantannya kamu ya. Nah, jadi melalui tarikan kartu tarot ini kita akan cari tahu kira-kiranya apa atau bagaimana energinya dia saat ini, dan berikutnya kita akan cari tahu kira-kira seperti apa sih energinya dia nanti di masa depan ya. Namun sebelum Mari memulai bacaan, Mari ingetin kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Libra dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting, Mari harapkan kamu mampu berbijaksana menyikapi apa yang Mari coba sampaikan di sini ya. Baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari The Fool, posisinya reverse. Berikutnya ada di sini, kemudiannya ada di sini, berikutnya ada di sini. Oke. Nah, jadi kalau mau bilang gini, orang ini nampaknya belum move on ini dari kamu, masih rajin ini cari-cari tahu tentang kamu. Gitu ya. Jadi mungkin bukan kamu aja yang penasaran gitu ya. Kalau kamu memang beneran penasaran nih, atau kamu kayak ngerasa kamu gamon, gagal move on, lah si dianya juga gitu. Sama aja, sama aja. Bahkan Mari lihat bisa aja ya, kebetulan dianya itu tuh jauh lebih intens stalking tentang kamu dibandingkan kamu stalking tentang dia gitu ya. Masih lebih sering lagi dianya itu tuh merindukan kamu timbang-timbang kamu yang merindukan dia gitu loh. Bisa, sebab ini tuh Mari lihat intensitas perasaannya dia atau intensitas dampak efek bayang-bayangnya kamu dalam hidupnya dia, masih cukup tinggi nih, gitu ya, masih cukup tinggi. Mari nggak ngerti, apakah kalian sebenarnya masih baru-baru putus ya, masih baru-baru aja berpisah gitu ya, jadi sehingga kok kayak iya banget ini kondisi keadaannya si dia, gitu loh, ya. Makanya tuh setiap saat itu tuh lihat tentang kamu gitu, ya. Ini tuh mau bukan hanya dia stalking kamu di sela-sela masa dia lagi rehat gitu, dia lagi istirahat, lagi dia santai-santai. Tapi boleh ini ya, di masa dia lagi riweuh gitu ya, pekerjaannya dia lagi banyak, lagi numpuk gitu ya. Ada dia kayak kejar target gitu. Nah, tapi dia bisa itu tuh menyempatkan walaupun hanya hitungan persekian menit ya, katakan hanya 1 menit nengokin tentang kamu gitu loh. Nah di sana, dan udah pasti ini tuh stalking, modelnya dia tuh stalking. Jadi entahlah kalau kalian itu tuh ternyata sudah saling blokir gitu ya. Nah dia bisa itu tuh jadi penghuni gelap ya di akun sosial medianya kamu, nengok-nengokin kamu itu tuh kira-kiranya lagi ngupload apa gitu loh ya, apa sih aktivitasnya kamu gitu kan. Nah di sana mantau terus ini. Jadi diam-diam kamu itu tuh tetap dia usahakan berada dalam jangkauan radarnya dia. Nah di sana ya, dan kalau Malet memang kayaknya kalian itu tuh bukan yang benar-benar terputus ya gitu. Pasti masih ada akses ini kan, terbuka satu sama lain dan tidak tertutup juga. Untuk beberapa ceritanya ya kalian masih ngobrol gitu lah, masih ada aktivitas gitu ya. Atau mungkin bukan ngobrol baik-baik, tapi entah masih ada adegan cakar-cakarannya gitu kan. Jadi setidaknya dalam hubungan kalian itu tuh tidak hampa dia, tidak dingin dia, tidak diam dia. Gitu loh, masih ada pergerakan walaupun pergerakannya di balik layar. Masih seperti itu kalau Mari nampak ya. Atau yang kayak pergerakannya tidak seperti sebaik bagaimana seharusnya sebuah hubungan. Gitu loh. Karena ini tuh kayak dia masih ada tuh keraguan-raguan, apa kalian memang udah beneran putus ini? Masih ragu dia itu. Walau kata kamu hubungan kalian terpisah seperti saat sekarang itu tuh karena keinginannya dia, tapi dia bisa aja tuh nggak percaya juga dia sama keputusannya dia sendiri. Apa beneran putus ini? Atau dia bisa, ketika aku bilang putus sama kamu, apakah kamu memang juga beneran mau putus sama aku? Nah, masih di sana ya. Jadi datang dia kayak orang yang linglung sendiri nih.
Andaikan dia yang bilang putus, tapi dia linglung juga. Apa memang beneran nih putusnya kalian ini? Gitu. Ya. Dan beberapa tentu saja kayak tidak percaya. Walaupun katakan kamu yang mengambil langkah untuk berpisah dari dia. Tapi dia bisa-bisa itu, tidak yakin dia. Bahwa langkahnya kamu untuk berpisah dari dia akan kamu lanjutkan untuk menjadi langkah sampai sebegitu jauhnya kamu dari dia, gitu. Kayak ada kepercayaannya dia itu tuh, jangan-jangan kamu bakalan bisa balik lagi nih sama aku. Di sana ya, jadi kayak belum final posisi keadaan berpisah ini. Menurut si dia, mungkin kalau menurut kamu kan bisa-bisa aja, enggak lah gua enggak mau lagi sama dia Cimari, gitu kan, bisa aja, ogah gitu, mendingan gua jomblo seumur hidup timbang-timbang harus balikan sama dia, kan gitu. Kamu bisa aja keras ya, gue nggak mau barengan lagi sama ini orang. Nah, tapi tidak demikian kalau dilihat dari energinya si dia. Kemantapannya kamu, keyakinannya kamu tentang perpisahan itu tuh dia lihat belum lagi nih, gitu. Kok kayaknya bakal masih bisa balik lagi nih. Jadi nggak percaya kamu sudah bulat hati mau hidup tanpa dia, gitu. Memang dia tidak bisa pastikan apakah memang benar nih prediksinya dia bahwa kamu akan balikan lagi sama dia. Memang dia juga nggak pasti. Jadi kayak dalam keadaan serba tidak pasti. Tidak pasti kamu move on, tidak pasti kamu akan kembali. Nah jadi masih ada di zona abu-abu dia. Nah seperti itu. Dan hal ini tuh cukup boleh meresahkannya dia, gitu ya. Cukup boleh, makanya kata Mari intensitasnya dia terutama belakangan hari ini tuh aktif ya, mencoba untuk terkoneksi sama kamu, walaupun dengan cara bukan dua arah ya. Biasanya kan kalau terkoneksi itu kan ada dua orang dalam bentuk interaksi kan. Nah bisa dia aktif sendiri gitu loh. Makanya ngintip terus ini orang, cari informasi terus ini orang tentang kamu gitu. Nah, kalau bisa terang-terangan bertanya tentang informasi perihal kamu langsung ke kamunya, maka dia kayak boleh deh, nggak apa-apa. Tapi walaupun begitu ya, walaupun katakan kalian berdua ini tuh masih ngobrol-ngobrol sampai saat sekarang, namun dia masih merasa perlu ya ada dapat informasi tambahan tentang kamu dengan cara yang lain, gitu loh. Yang kakak gini bisa itu tuh dia kayak menghubungi juga ya, kira-kiranya siapa ini orang terdekatnya kamu yang boleh dia tanya-tanyain tentang kamu, gitu lah. Kalau kebetulan dia itu tuh cukup punya hubungan baik sama bestinya kamu misalnya gitu ya, mau itu tuh dia kayak udah aku tanya sama bestinya Libra aja dah gitu. Jadi kayak nggak puas ya dengan informasi yang langsung dia dapatkan dari kamu apabila memang tindakan seperti itu boleh terjadi ya. Nah di sana. Jadi ini lagi-lagi ya, kalau perkara tentang kamu yang memutuskan hubungan ini, bisa dia ini tuh juga tidak yakin alasannya kamu mau minta putus sama dia karena apa. Misalnya kamu bilang kita cerai aja ya. Aku ini tuh mencintai orang lain. Contoh aja nih, ini contoh ya. Kamu bilang kamu mau pisah sama dia karena kamu mencintai orang lain. Tapi mau itu tuh dia, masa iya sih kamu mencintai orang lain lebih besar daripada cintanya kamu ke aku? Gitu. Kayaknya bukan karena kamu mencintai orang lain deh. Tapi sebab karena ada ini hal-hal lain. Tapi apa ya? Nah ini yang sedang dia mau cari tahu. Jadi bisa-bisa dia liar sendiri dalam kepalanya dia. Itulah. Liar sendiri dia. Nah, dan andaikan pun kamu katakan kamu mau balik lagi sama dia, tapi bisa lagi tuh datang lagi pertanyaannya dia di kepalanya dia ya. Kenapa kamu masih mau balik lagi sama dia? Nah gitu. Ya, jadi Mari bilang orang ini kok kayaknya cukup aktif ya kalau di dalam dunia mentalnya dia. Orangnya tidak percayaan. Itu tuh kalau Mari lihat ya salah satu karakternya dia yang mungkin agak-agaknya nyebelin ya. mungkin nyebelin kamu bisa aja kan. Nah,
oh ini orang kayak tidak bisa dengan sebegitu gampangnya mempercayai orang lain, gitu. Termasuk kamu di situ ya. Nah, makanya dari satu pertanyaan datang ke pertanyaan lain. Walaupun sebenarnya dia tidak mau berpisah dari kamu, tapi kalau kamu masih tetap mau dengan dia kembali, bisa itu datang timbul pertanyaan bagi diri dia sendiri. Nah, di situ ya timbul, kok kamu nggak jadi pisah sih? Kok kamu masih mau bertahan dengan dia sih? Ada apa? Kamu mau apa ini dari aku? Gitu dia. Kamu mau ngecurangin aku kah? Langsung itu datang pikiran-pikiran negatifnya dia. Nah, seperti itu, ya. Nah, andaikan pun, karena ada beberapa ini ya, mari lihat ya. Seseorang ini tuh kayaknya dia sudah punya hati nih untuk laki-laki lain ataupun perempuan lain di saat sekarang. Gitu ya. Nah, tetapi walau dia sudah mencintai orang lain, namun tentang kamu masih menjadi sebuah hal yang misteri bagi dia. Masih seperti kamunya itu tuh apa ya? Sesuatu yang harus dipecahkan gitu loh. Tentang kamu itu tuh masih harus selalu dipecahkan. Harus selalu dicari tahu. Nah, di sana. Jadi kayak belum benar-benar bisa clear dari kamunya. Itu kamu masih mampu betul ya menarik perhatiannya dia. Gitu. Walaupun hatinya dia bisa ini, mari lihat beberapa sudah pindah ini ke orang lain. Gitu. Ya, pindah ke orang lain di sana. Tapi kayak rasa penasaran ke kamu ini yang membuat dia masih bisa terkunci. Ya. Mau tahu, mau terhubung sama kamunya. Nah, begitu kalau mari lihat. Ya. Dan memang kalau hubungan kalian ini tidak akan mungkin ini tuh benar-benar bisa pisah. Kalau mari nampak ya. Tidak akan mungkin bisa benar-benar berpisah. Gitu. Kalaupun hubungan kalian tidak berlanjut ke arah asmara, tapi ada kemungkinan besarnya kalian akan tetap terhubung karena hal-hal lain. Gitu lah. Ada aja nanti nih, ada aja. Nggak tahu lah tiba-tibanya kalian jadi partner bisnis, bisa. Jadi rekan kerja, bisa. Gitu. Atau mungkin kalau kalian sudah ada anak-anak ya. Nah, jadi karena kepentingan co-parenting ya. Nah, ini tetap terhubung. Mungkin memang kalian akan gagal membangun hubungan. Gitu. Tapi tetap mengadakan keterhubungan itu tuh kayaknya tidak gagal. Itu akan berhasil. Karena ada aja nanti alasan-alasannya gitu loh. Ada lagi, akan banyak alasan-alasan untuk kembali bisa ada koneksi lagi. Jadi ndak di end habis putus percintaan, putus segala-galanya, tidak mungkin. Ya. Ya bisa aja ya, ternyata dia tetangganya kamu, hanya 5 langkah dari rumahmu, kan gitu ya. Seumur hidup kan akan bertetangga. Namanya bertetangga ya, ndak akan mungkin juga itu tuh tidak say hello ya. Pasti ada aja urusannya. Gitu kan? Ada aja gotong royong warga kah gitu ya. Alah macam-macam lah itu. Gitu. Dan mari lihat begini. Nanti ya dalam perjalanannya orang ini bisa saja itu tuh mencintai kamu. Gitu ya. Bisa saja nanti makin lama dia ini tuh menyadari bahwa dia diam-diam ternyata mencintai dirimu. Tapi memang perasaan cinta ini mari nampak itu kayaknya dia tutup-tutupi tuh. Dia sembunyikan ini kalau mari lihat ya perasaan cintanya dia sama kamu ya. Gitu. Nah, memang untuk saat sekarang pun perasaan cinta itu tuh sudah ada. Sudah ada. Walau belum tentu juga kualitas cintanya itu tuh sudah sangat besar gitu ya. Tapi yang jelasnya di situ tuh mari nampak ada.
Hanya saja ya lagi-lagi seseorang ini tuh nampaknya cukup kikuk ya dalam hubungan asmara. Cukup canggung dia kan, model orangnya kan. Dia itu tuh kalau untuk jadi pasangan sebenarnya bagus banget ini orang. Dia romantis, dia penyayang gitu. Sebenarnya. Tapi entah mengapa dia di sini tuh berusaha untuk menutup-nutupi sisi dirinya dia yang mampu menjadi kekasih yang baik hati sama kamu. Nggak tahu apa alasannya, tapi jelasnya dia merasa seolah-olah dia harus seperti itu memang sikapnya ke dirimu, gitu. Para ini romantis full ini orangnya, gitu ya, lembut ini, penyayang ini, gitu, ya. Bayanginlah kayak gimana tuh adegan-adegan romantis. Kalau mari lihat adegan romantis yang wajar ya, bukan adegan romantis yang nggak masuk akal. Misalnya kayak adegan romantis memberikan kamu bintang yang ada di langit tinggi sana. Ah, itu kan nggak bener ya. Tapi misalnya adegan romantis apalah ya yang gampang-gampang. Ngasih kamu buket bunga. Ah, gitu ya. Sebenarnya dia bisa itu. Tahu dia itu. Oh, gini caranya membahagiakan pasangan. Gini caranya bertindak ke pasangan. Gitu. Tapi kayak ada rasa malu nampaknya di sini ya. Malu untuk menunjukkan sisi lembutnya dia yang seperti itu. Itu loh. Kayak entah dianggap semacam kekanak-kanakan gitu ya. Takut ditolak, bisa. Ya. Nah, makanya lebih cenderung dia itu menyimpan kemampuannya dia untuk membahagiakan pasangan. Ya. Kalau dia ini tuh mau all out ya, mau dia lempeng gitu. Ih, mari rasa kamu bisa ini bikin novel gitu ya, pengalaman hidupnya kamu. Kayak gimana itu, kamu dicintai, kamu diromantisin, kamu diperlakukan seperti tuan putri ya, atau pangeran ataupun raja, gitu. Di sana. Nah, tapi tuh lebih cenderungnya dia bilang dia harus tutup-tutupi. Nah, maka ya kayak gambaran untuk move on-nya dia dari kamu masih belum terjadi nih, mari nampak ya. Dan tidak akan pernah itu bisa move on dari kamu. Yang ada itu tuh cuman berganti judul. Ya, berganti peran. Yang tadinya peran sebagai kekasih, jadinya peran sebagai rekan kerja. Nah, itu yang bisa terjadi di hubungan kalian ini. Tidak akan kemudian kamunya itu tuh hidup tanpa dia dan dia tanpa kamu. Cut off habis gitu maksudnya ya. Mainnya tuh main bersih, main clear. Marilah tidak. Gitu. Akan ada saja urusan untuk kemudian memperjumpakan kamu dengan dia. Walaupun nanti urusan itu bukan lagi berbicara tentang asmara. Ya, bukan lagi berbicara tentang rumah tangga misalnya. Ya, kalau kalian sudah saat-saat ini tuh bercerai gitu. Nah, di sana. Jadi masih sibuk sekali. Jauh lebih sibuk dia untuk kepoin kamu dibandingkan kamu ngepoin dia. Itu ya, kalau mari lihat. Oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Aquarius, berikut Capricorn, ada energi Sagittarius, Leo, Aries, energi Cancer di sini, Pisces hadir, Gemini, Libra, Aquarius menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu ya untuk kamu mengerti, dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.